Pada suatu malam yang tenang, di ruang kerjanya yang sederhana namun penuh dengan gambar-gambar sejarah Indonesia, Prabowo Subianto duduk dengan penuh kekhawatiran. Berbagai laporan dan hasil survei datang silih berganti, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar tentang ramalan yang beredar luas di kalangan masyarakat, ramalan yang katanya berasal dari para paranormal ternama di Indonesia. Ramalan itu berbicara tentang masa depannya, tentang posisinya sebagai presiden yang, menurut beberapa sumber, tidak akan bertahan lama. Ramalan tersebut mengungkapkan bahwa ia akan menghadapi halangan besar yang datang dari kekuatan gaib yang akan menggagalkan jabatannya. Beberapa orang menyebutnya sebagai takdir, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai kutukan. Meskipun Prabowo adalah seorang pria yang keras kepala dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal mistis, ramalan tersebut tetap mengganggu pikirannya. Ia merasa ada yang tidak beres, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi perjalanannya. Prabowo tahu bahwa politik bukanlah arena yang mudah. Ia telah melewati banyak ujian dan tantangan untuk sampai ke titik ini. Tetapi, apa yang disampaikan dalam ramalan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah semua yang ia lakukan selama ini sudah benar? Apakah jalan yang ia pilih akan membawanya pada nasib yang lebih baik, atau justru sebaliknya? Keheningan malam itu terpecah oleh suara pintu yang terbuka dengan perlahan. Tanpa ada yang mengetuk atau memberikan tanda, sebuah sosok besar muncul di hadapan Prabowo. Sosok itu mengenakan jubah berwarna emas yang berkilauan, dengan mahkota yang terbuat dari batu permata yang sangat indah. Ia tampak seolah berasal dari zaman yang jauh, namun wajahnya sangat tenang dan penuh kebijaksanaan. Prabowo terkejut dan segera berdiri, meskipun sedikit ragu. "Siapa Anda?" tanyanya dengan nada serius, namun penuh rasa ingin tahu. "Aku adalah Prabu Jayabaya," jawab sosok itu dengan suara dalam yang menggema. "Raja dari kerajaan Kediri, yang sudah lama tiada, namun jiwa dan kekuatanku masih ada di dalam sejarah bangsa ini." Prabowo terdiam sejenak. Dalam sekejap, ia menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Prabu Jayabaya, raja legendaris dari Kediri yang dikenal dengan ramalannya. "Apakah ini benar-benar Anda?" Prabu Jayabaya tersenyum bijak. "Ya, aku adalah Jayabaya, dan aku datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang takdir yang kini sedang kau hadapi." Prabowo, yang kini merasa lebih tenang, memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang langka, bahkan mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk memperoleh pencerahan. Prabu Jayabaya melangkah lebih dekat, duduk di kursi yang disediakan oleh Prabowo, sementara Prabowo masih berdiri dengan penuh rasa hormat. "Aku tahu bahwa ramalan yang mengganggu pikiranmu adalah sebuah hal yang besar. Para paranormal mengatakan bahwa masa jabatanmu sebagai presiden tidak akan berlangsung lama, dan ada kekuatan yang menghalangi jalannya. Tetapi, aku ingin memberitahumu bahwa ramalan bukanlah takdir yang pasti." Prabowo mendengarkan dengan seksama. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar. "Jadi, Anda mengatakan bahwa ramalan itu bisa diubah? Bahwa saya bisa menghindari takdir yang telah diramalkan?" tanyanya dengan suara yang sedikit ragu. Prabu Jayabaya mengangguk dengan bijak. "Tentu, ramalan adalah gambaran dari kemungkinan yang ada, tetapi takdir bukanlah sesuatu yang sudah terpatri dalam batu. Setiap tindakanmu, setiap pilihan yang kau buat, memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya. Namun, perjalananmu tidak akan mudah, Prabowo. Ada banyak kekuatan yang bekerja di luar jangkauanmu, kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kau lihat." Prabowo semakin tertarik. "Lalu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan untuk saya?" Prabu Jayabaya menatapnya dengan tajam. "Pertama-tama, kamu harus memahami bahwa kekuasaan yang kamu pegang bukan hanya tentang politik. Ini adalah ujian yang datang dari alam semesta, dari leluhurmu. Kamu harus memimpin dengan hati yang bersih, dengan niat yang murni untuk kebaikan bangsa ini. Kekuasaan yang kamu raih bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemaslahatan rakyat." Prabowo terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya.
Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang politik semata, tetapi lebih kepada bagaimana ia menjalani hidupnya dengan prinsip yang benar. Jadi, jika saya bisa memimpin dengan hati yang bersih dan niat yang murni, saya bisa mengubah takdir saya. Prabu Jayabaya mengangguk. Ya, tetapi itu bukanlah satu-satunya hal yang perlu kau lakukan. Ada dua hal penting yang harus kamu perhatikan. Pertama, kamu harus menjaga hubunganmu dengan rakyat. Jangan pernah lupa bahwa mereka yang memberimu kekuasaan ini. Jika kamu mengkhianati mereka, maka segala usaha yang telah kamu lakukan akan sia-sia. Kedua, kamu harus selalu ingat akan leluhurmu. Mereka adalah penjaga tanah ini, dan mereka akan selalu mengawasi setiap langkahmu. Prabowo mulai merasakan beban yang semakin berat. Tetapi, saya juga mendengar banyak tentang kekuatan gaib yang berusaha menghalangi jalanku, bahkan dari kalangan para pemimpin dan mereka yang lebih berkuasa. Apakah saya bisa mengalahkan mereka? Prabu Jayabaya menatapnya dengan tatapan yang tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa Prabowo. Kekuatan gaib yang kamu hadapi bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirimu sendiri. Keinginan untuk berkuasa, untuk mengontrol, bisa menjadi musuh terbesarmu. Jangan biarkan ambisi pribadi menguasaimu. Ingatlah, Prabowo, bahwa kekuatan sejati datang dari kebijaksanaan dan keikhlasan. Prabowo mengangguk, merasa bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Jadi, meskipun ada rintangan besar di depan, saya harus tetap teguh dan menjaga prinsip-prinsip saya. Benar, jawab Prabu Jayabaya. Namun, tidak hanya itu. Kamu akan menghadapi ujian yang sangat berat. Ada kekuatan besar yang akan mencoba menggoyahkan kepemimpinanmu. Mereka akan mengujimu dari segala sisi, dari dalam maupun luar. Tetapi ingat, jika kamu tetap memegang prinsip yang benar dan menjaga hati yang lurus, kamu akan mampu menghadapinya. Prabowo merasa semakin terberdayakan. Ia tahu bahwa perjalanannya akan penuh dengan rintangan, tetapi dengan nasihat dari Prabu Jayabaya, ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Prabu, terima kasih atas bimbinganmu. Aku akan berusaha keras untuk memimpin bangsa ini dengan prinsip yang benar, kata Prabowo dengan suara penuh tekad. Prabu Jayabaya tersenyum bijak. Ingatlah, Prabowo, bahwa takdir bukanlah sesuatu yang bisa dihindari begitu saja. Tetapi takdir juga bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kamu adalah pemimpin bangsa ini, dan jalanmu akan ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kamu buat. Semoga kamu selalu diberi petunjuk untuk melangkah dengan bijaksana. Dengan itu, sosok Prabu Jayabaya mulai memudar, perlahan menghilang ke dalam kabut yang lembut. Namun, pesan dan kebijaksanaan yang ditinggalkannya tetap mengendap di dalam hati Prabowo. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan ia harus menjalani tugas besar ini dengan hati yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Prabowo berdiri di ruang kerjanya, menatap keluar jendela dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan semangat yang lebih kuat, ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang, dan berjuang untuk bangsa yang ia cintai. Perjalanan Prabowo sebagai Presiden Indonesia tidaklah mudah, dan ramalan yang mengikutinya mungkin tetap ada. Namun, dengan kebijaksanaan yang diterimanya dari Prabu Jayabaya, ia tahu bahwa takdir tidak hanya ditentukan oleh ramalan, tetapi oleh setiap keputusan dan tindakan yang ia ambil. Dengan hati yang bersih dan niat yang murni, ia bertekad untuk menghadapi segala rintangan dan mengubah takdir yang ada.